teman-teman, kembali lagi bersama saya Olivia Pergita Sara, mahasiswa psikologi dari Universitas Bosowa. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pemahaman konsep ontologi dalam filsafat ilmu. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita bahas materinya. Jadi teman-teman, ontologi ini merupakan cabang filsafat yang berfokus pada studi mengenai ada atau keberadaan yang menjadi bagian penting dari pemikiran manusia sejak zaman Yunani kuno. Para filsuf seperti Thales, Anaximedes, dan Anaximander adalah beberapa tokoh awal yang menyumbangkan pemikiran mengenai ontologi, di mana mereka mencoba menjelaskan asal mula dari segala yang ada. Misalnya, Thales berpendapat bahwa air adalah unsur dasar dari seluruh alam semesta, sementara Anaximenes dan Anaximander mengusulkan udara dan ampeiron atau sesuatu yang tidak terbatas sebagai prinsip utama. Ontologi menekankan pada pertanyaan mendasar tentang apa yang ada dan bagaimana hakikat tersebut bisa dimengerti. Ontologi ini tidak sekedar membahas benda atau substansi yang bisa dilihat, namun juga menyelidiki kenyataan rohani seperti pikiran, jiwa, dan keberadaan Tuhan. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, on yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu atau pemahaman. Dan pertama kali digunakan oleh filsuf Jerman yaitu Rudolf pada abad ke-17. Pada perkembangan selanjutnya, ontologi dibagi menjadi metafisika umum dan metafisika khusus oleh Christian Wolff. Metafisika umum atau ontologi secara garis besar menyelidiki prinsip umum keberadaan, sementara metafisika khusus membahas 3 topik penting, yaitu yang pertama kosmologi atau alam semesta, yang kedua yaitu psikologi atau jiwa, dan yang ketiga yaitu teologi atau Tuhan. Dalam konteks ini, filsuf berusaha mencari hakikat dari realitas sejati. Seperti yang disampaikan oleh Noeng Mudhajir, ontologi menitikberatkan pada eksistensi universal atau kenyataan yang benar-benar ada. Menurut Dardiri, ontologi mencoba memahami prinsip umum yang ada di balik semua keberadaan. Sedangkan Sidi Ghazalba menambahkan bahwa ontologi juga menyentuh topik keutuhan dalam upaya memahami hakikat tertinggi dari kenyataan. Dengan demikian, ontologi menawarkan dasar filosofis yang luas dalam memahami kenyataan di sekitar kita, baik dari sisi material maupun spiritual. Jadi setelah membahas pendapat dari para filsuf tadi, saya akan menjelaskan aliran-aliran dalam ontologi. Jadi, ontologi ini memiliki beberapa aliran yang berbeda dalam memahami hakikat dari segala yang ada. Aliran-aliran tersebut antara lain yang pertama yaitu monisme. Monisme adalah pandangan bahwa seluruh realitas pada dasarnya adalah substansi atau kenyataan, entah itu bersifat material atau rohani. Monisme muncul dengan pandangan bahwa tidak mungkin ada 2 hakikat yang berbeda. Hanya satu hakikat yang menjadi dasar dari segala sesuatu. Monisme terbagi lagi menjadi 2 nih. Yang pertama yaitu materialisme dan idealisme. Jadi materialisme itu merupakan aliran yang berpendapat bahwa materi adalah satu-satunya kenyataan yang ada dan semua fenomena lain, termasuk pikiran atau jiwa, hanyalah hasil dari proses materi. Filsuf seperti Thales, Anaximander, dan Demokritos adalah pendukung utama dari pandangan ini, di mana mereka meyakini bahwa alam semesta tersusun atas elemen-elemen seperti air, udara, atau atom. Materialisme kemudian berkembang menjadi pandangan yang lebih kompleks dalam naturalisme, yang memandang alam semesta sebagai satu-satunya kenyataan yang ada. Yang kedua yaitu idealisme. Jadi idealisme ini berbeda dengan materialisme.
Idealisme atau spiritualisme menempatkan roh atau cita atau ide sebagai kenyataan utama. Idealisme percaya bahwa dunia material hanya refleksi atau penjelmaan dari roh atau pikiran. Plato dan Aristoteles adalah pendukung awal idealisme. Dengan Plato yang menganggap dunia nyata sebagai bayangan dari dunia ide. Dalam pemikiran modern, idealisme diwakili oleh tokoh seperti George Berkeley yang menyatakan bahwa realitas hanya ada sejauh ia dapat dirasakan atau dipikirkan, dan Hegel yang mengusulkan bahwa realitas berkembang melalui proses dialektis. Kemudian yaitu aliran kedua dari ontologi, yaitu dualisme. Dualisme adalah pandangan bahwa realitas terdiri dari dua substansi yang berbeda dan berdiri sendiri, yaitu materi dan roh. Menurut dualisme, meskipun keduanya saling terkait, keduanya memiliki hakikat yang berbeda dan tidak dapat disatukan. Dualisme ini terlihat dalam pemikiran René Descartes yang membagi eksistensi manusia menjadi dua aspek, yaitu jiwa yang bersifat non-fisik dan tubuh yang bersifat fisik. Dalam dualisme, tubuh dan jiwa diakui berfungsi bersama, tetapi tetap tidak bisa disamakan. Selanjutnya yang ketiga yaitu pluralisme. Jadi pluralisme ini menyatakan bahwa kenyataan terdiri dari berbagai bentuk atau unsur yang semuanya benar-benar nyata. Menurut aliran ini, tidak ada satu substansi tunggal yang menjadi dasar dari semua kenyataan, tetapi ada berbagai unsur yang membentuk realitas. Anaxagoras dan Empedokles adalah tokoh awal yang menyatakan bahwa kenyataan terdiri dari berbagai elemen dasar, seperti tanah, air, api, dan udara. Dalam filsafat modern, William James adalah salah satu tokoh yang mengembangkan gagasan pluralisme dengan menyatakan bahwa tidak ada satupun kebenaran mutlak karena kenyataan terus berubah seiring waktu dari pengalaman manusia. Selanjutnya yang terakhir yaitu nihilisme. Jadi nihilisme ini berasal dari bahasa Latin nihil yang berarti tidak ada. Aliran ini menyatakan tidak ada realitas atau kebenaran yang bersifat mutlak, dan kehidupan tidak memiliki tujuan yang benar-benar nyata. Nihilisme ini merupakan pandangan yang sangat skeptis terhadap konsep-konsep nilai atau makna yang dianggap sahih oleh masyarakat. Salah satu tokoh awal yang berpendapat demikian adalah Gorgias, seorang filsuf Yunani yang menyatakan bahwa tidak ada yang benar-benar ada, dan bahkan jika sesuatu ada, manusia tidak mungkin bisa memahaminya. Nah, itulah tadi penjelasan materi dari saya. Dapat disimpulkan bahwa ontologi ini merupakan cabang filsafat yang membahas tentang keberadaan dan hakikat dari segala yang ada, baik materi maupun non-materi. Sejak zaman Yunani, para filsuf ini seperti Thales, Aximenes, dan Aximander sudah berusaha menjelaskan asal mula alam semesta dengan masing-masing mengusulkan elemen dasar yang berbeda. Ontologi tidak hanya terbatas pada benda fisik, tetapi juga mencakup aspek rohani seperti pikiran, jiwa, dan Tuhan. Konsep ini yang pertama kali didefinisikan oleh filsuf Jerman Rudolf Goclenius pada abad ke-17 mengarah pada dua cabang utama, yaitu metafisika menyelidiki prinsip umum keberadaan dan metafisika khusus yang meliputi kosmologi, psikologi, dan teologi. Filsuf seperti Noé Muhadjir dan Dadiri berpendapat bahwa ontologi berfokus pada eksistensi universal dan prinsip umum di balik semua bentuk keberadaan, termasuk topik keseluruhan yang dipaparkan oleh Sidi Ghazalbah. Aliran-aliran ontologi yang antara lain monisme menganggap bahwa seluruh realitas adalah satu substansi atau kenyataan
baik materi maupun rohani. Terdapat dua aliran dalam monisme, yaitu yang pertama, materialisme yang berpendapat bahwa materi adalah satu-satunya kenyataan yang ada, idealisme yang menyatakan bahwa dunia materi hanyalah refleksi atau penjelmaan dari roh atau pikiran. Lalu dualisme menyatakan bahwa realitas terdiri dari substansi berbeda, yaitu materi dan roh yang tidak dapat disatukan sebagaimana yang diajukan oleh René Descartes. Pluralisme yang menganggap bahwa kenyataan terdiri dari berbagai unsur atau bentuk yang semuanya nyata. Anaxagoras dan Empedokles adalah tokoh awal pluralisme yang menganggap realitas terdiri dari berbagai elemen dasar, seperti tanah, air, api, dan udara. Selanjutnya, nihilisme berpendapat bahwa tidak ada realitas atau kebenaran yang mutlak, dan kehidupan tidak memiliki tujuan yang sejati. Filsuf seperti Gorgias menyatakan bahwa tidak ada yang benar-benar ada atau bisa dipahami oleh manusia. Jadi ontologi ini memberikan dasar filosofis dalam memahami keberadaan di dunia ini, baik dalam konteks materi maupun spiritual. Pemahaman terhadap aliran-aliran dalam ontologi membuka ruang bagi kita untuk mendalami berbagai perspektif tentang realitas, eksistensi, dan hakikat kehidupan yang lebih dalam, terutama dalam bidang filsafat teologi dan juga psikologi. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Kiranya kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan tentunya bagi saya sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai bertemu di video penjelasan materi yang berikutnya.